Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dermawan, Bapak Teddy, dan semua yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di subuh kali ini Allah mempertemukan kita di majelis online ini. Ya, insyaallah memberikan kita ilmu, menambah ilmu dan wawasan kita, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran Al-Karim. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua bisa membuat kita selalu teguh, selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada subuh kali ini yaitu tafsir surah Al-Ikhlas. Ya. Saya sering nyebutnya surah ya, karena kalau surat ini nanti sama dengan surat pengunduran diri, surat pemecatan, surat permohonan ya. Surah Al-Ikhlas yaitu surah Makkiyah yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ia adalah surat yang memiliki 4 ayat. Jadi setelah surat terpendek yaitu Al-Kautsar, yang kedua yang terpendek adalah surah Al-Ikhlas. Ayat-ayatnya pendek tetapi merupakan inti daripada ajaran Islam itu, yaitu tentang ketauhidan. Jadi mengapa disebut dengan ikhlas? Ya. Karena ia berbicara tentang tauhid yang khalis. Tauhid yang khalis itu artinya apa? Tauhid yang bersih. Ya, kata khalas artinya bersih. Khalas, orang Arab mengatakan khalas, selesai. Ya, artinya sudah tidak ada sangkutan atau hal-hal yang dilakukan lagi. Ya, orang Maroko bilangnya safi. Safi artinya apa? Selesai, ya, bersih. Allah mengatakan labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari hewan ternak yaitu sapi atau kerbau susu yang khalis, kata Al-Quran, yaitu yang bersih. Ya, yang bersih. Mengapa dikatakan khalis? Ya, karena subhanallah dari makhluk ini yang ia makan rumput-rumputan, ya rumputan, kemudian ia tinggal ya tidak di rumah seperti manusia di kandang, tetapi ia bisa mengeluarkan susu yang segar, yang khalis, yang bersih, ya, bahkan bisa langsung diminum. Poinnya adalah al-ikhlas, yaitu at-tauhid al-khalis, ya. Tauhid yang benar-benar bersih dari segala kekurangan, dari segala kesyirikan. Ya. Karena seorang hamba membersihkan dari kesyirikan, ya, membebaskan dirinya dari kesyirikan, maka surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Ya. Baik. Kemudian Al-Ikhlas juga disebut dengan surah At-Tafrid atau At-Tajrid, ya, atau An-Najah, ya,
atau at-tauhid sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, at-tajrid mengosongkan dari segala sekutunya. Atau al-ma'rifah, surah yang menyampaikan kepada ma'rifat, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, yaitu ya, benar-benar mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala syirik, dari segala ya, dari segala hal-hal yang dianggap ia menjadi saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan. Ia juga disebut dengan surah Al-Asas, yaitu surah yang dasar. Karena di dalam surah Al-Ikhlas ini adalah dasar-dasar agama. Baik. Jadi kita tahu bahwa Al-Ikhlas maknanya adalah khalus, ya, atau khalis, yaitu membersihkan diri. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada satu yang ingin saya tegaskan atau saya sampaikan, bahwa ikhlas ya, yang sering kita ucapkan kadang maknanya berbeda dengan yang dimaksud dengan al-ikhlas dalam bahasa Arab. Ya. Karena kita sering bilang ikhlasin aja deh, gitu kan. Ya, ada orang yang misalnya ya, mengambil harta kita, mencuri harta kita, ya, atau keluarga kita meninggal karena COVID dan lainnya, atau kita terkena musibah, kemudian ada orang yang bilang ikhlasin aja. Ya. Maka ikhlasin aja di sini maknanya bukan at-tauhid, ya, maknanya bukan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud atau sama dengan surah Al-Ikhlas, tapi maknanya adalah ridha, rela. Jadi ikhlasin aja yang sering kita sebutkan itu artinya relakan. Atau ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, ya, uang, ya, 10.000, 100.000, kemudian orang itu bilang ikhlas nggak nih? Ya, artinya rela atau tidak. Ya, jadi ikhlas itu artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari rela. Jadi berbeda dengan rela atau ridha. Jelas? Ya, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi kita kata-kata ikhlasin aja yang sering beredar di masyarakat, ini maknanya lebih ke rela dan ridha. Ya. Kecuali yang memaksudkan ikhlaskan saja, ya, dalam hal misalnya memberi, engkau tidak riya, engkau tidak pamer. Ya. Itu berbeda lagi. Namun yang biasanya kita dengar ikhlasin aja, itu artinya pertama relakan, yang kedua ya tidak ada paksaan atau benar-benar ridha. Ya. Baik. Maka ikhlas di sini adalah tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan munasabah atau kesesuaian surah ini dengan sebelumnya, ya, jika surah sebelumnya itu surah Al-Falaq, maka ini adalah surah Al-Ikhlas, ya, yang berkaitan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, birabbil falaq, kemudian juga birabbin nas, tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa surah-surah Makkiyah menekankan kepada tauhidullah, menekankan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surah Al-Ikhlas. Kemudian surah Al-Ikhlas juga termasuk Al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhat yaitu surah-surah yang bisa kita baca untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang buruk. Jelas ya? Seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa Rasulullah SAW dalam hadis sahih beliau membaca Al-Mu'awwidhat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Dalam riwayat lain, qul a'udzu birabbin nas, yang membacakan kepada dirinya dan meniupkan ke anggota tubuhnya. Beliau lakukan itu sebelum tidur. Alaihi assalatu wassalam. Ya, jadi ini termasuk surah-surah untuk ruqyah. Ya. Untuk apa? Untuk meruqyah diri kita, untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang buruk atau mengusir gangguan-gangguan jin dan makhluk-makhluk yang jahat.
Ya, kalau surah sebelumnya berkaitan tentang apa? Ya, naffatsati fil 'uqad, berkaitan dengan perempuan yang sering naffatsati fil 'uqad, yang meniupkan di untayan-untayan ikatan-ikatan. Ya, maka di sini berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan surah Al-Ikhlas termasuk dalam keutamaan-keutamaan yang paling sahih. Ya, jadi keutamaan-keutamaan Al-Quran itu banyak. Bahkan ada seorang yang menulis Fadailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran. Jadi surah per surah keutamaannya ini, keutamaannya ini, keutamaannya ini. Namun disayangkan kebanyakannya tidak sahih. Ya. Tetapi surah Al-Mu'awwidhat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ini banyak hadis-hadis sahih. Dan surah Al-Ikhlas banyak sekali hadis-hadis sahih yang berbicara tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Al-Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada seorang mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad. Ya, kemudian dia mengulang-ulangnya setelah membaca Qul huwallahu ahad. Ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacanya diulang-ulang. Keesokan harinya ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia menyebutkan, saya hanya membaca surah Al-Ikhlas. Artinya ia menganggap ya sedikit. Al-Ikhlas 4 ayat dalam Al-Quran. Ia menganggap ini adalah sedikit. Maka mungkin ini yang ia hafal. Ya, Qul huwallah saja yang ia hafal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas la ta'dilu, ya. Ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lemah? Apakah kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat menganggap berat, bagaimana kita bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ya. Mereka mengatakan, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang bisa melakukan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, Allahul wahid as-samad thulutsul Quran. Allah yang satu yang menjadi tempat meminta adalah sepertiga Al-Quran. Artinya surah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kemudian juga dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uhsyudu, kumpulkan, ya, orang-orang, kumpul. Aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Qur'an." Maka berkumpullah orang-orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Qul huwallahu ahad. Kemudian masuk lagi. Maka sebagiannya bilang kepada yang lainnya, Nabi membacakan sepertiga Al-Quran. Nabi membacakan sepertiga Al-Quran. Kata Nabi SAW, aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inni la'ara hadha khabaran ja'a minas sama'. Ya. Sesungguhnya aku melihat ini adalah kabar datang dari langit. Maka Nabi SAW keluar. Inni qultu sa'aqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Ala wa innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Ala, ketahuilah, ya, bahwa sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, jadi hadis-hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau bacanya 3 kali berarti sama dengan Al-Quran seluruhnya. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah perbedaan
Apakah sama orang yang membaca Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya, yaitu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dengan orang yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali? Kan begitu permasalahannya. Iya. Maka ini ada satu kaidah yang perlu saya jelaskan dan saya cantumkan dalam buku tafsir Ar-Rahmah, bahwa ulama mengatakan al-jaza ghairul ijza, bahwa pahala itu tidak sama dengan menggugurkan satu perbuatan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika orang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, ia tidak akan sama dengan orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhirnya, walaupun pahalanya sama. Walaupun pahalanya sama atau mirip atau sebanding seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan, ya, ada kabar baik ya, bahwa umrah sudah dibuka katanya. Saya baca di grup. Di dalamnya ada orang yang kerja di travel atau punya travel. Ya, sudah bisa dibuka untuk entah tahun depan mungkin untuk orang Indonesia. Ya, jadi dikatakan dalam hadis sahih, umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Pertanyaannya, apakah ketika orang melakukan umrah di bulan Ramadan maka menggugurkan ibadah hajinya? Tentu tidak. Ya, haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim sahih. Ya, jadi berbeda sekali antara jaza dengan ijza. Ini kaidah penting, bahwa balasan itu bisa sama tetapi tidak bisa menggugurkan satu perbuatan, ya, yang pahalanya sebanding. Saya ulangi. Pahala yang sebanding yang disebutkan dalam syariat, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW atas satu perbuatan itu tidak bisa menggugurkan perbuatan tersebut. Ini kaidah penting. Ya, seperti tadi, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Jadi kalau orang umrah saja di bulan Ramadan, apakah ia gugur kewajiban hajinya? Tidak. Ya, walaupun pahalanya sebanding. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla al-fajr fi jama'atin, thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, fayusalli rak'ataini illa kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammataini." Ya, hadisnya sahih ya, atau paling tidak hasan. Hadis ini banyak jalur periwayatannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian ia duduk, ia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia apa? Tidak hadas, sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya, ini orang nyebutnya sholat isyraq. Ya, sholat isyraq. Padahal kalau kita teliti sholat isyraq dan disebutkan oleh ulama adalah sholat duha. Ya, jadi dijeda. Karena di dalam hadis ini tidak ada menyebutkan jeda. Tapi ulama menyebutkan jeda karena ada larangan yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melarang sholat ketika baru terbit matahari. Jedanya kira-kira 10 menit atau 5 menit. Ya, yang penting dijeda. Jadi enggak langsung. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat duha atau sholat isyraq, ia sholat berjamaah subuh di masjid dan kemudian ia i'tikaf atau zikir atau baca Quran sampai terbitnya matahari ia sholat, maka kata Nabi SAW, ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah lengkap pahalanya, kata Nabi SAW. Jelas ya? Jadi kalau kita setiap hari ya sholat subuh di masjid, insya Allah PPKM ini tidak berlanjut ya. Jadi kata Pak Dermawan ya, PPKM itu bukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, tapi harus pergi ke masjid ya. ya pergi ke masjid ya. Pergi ke masjid ya, itulah seperti itu. Jadi harus sering pergi ke masjid, insya Allah
Ya, jadi kalau orang yang melakukan itu, kalau dia misalnya sholat, kemudian kata Nabi SAW, ya, setelah ia syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, kata Nabi SAW, ia mendapatkan pahala haji dan umrah lengkap pahalanya. Apakah menggugurkan haji dan umrah? Tentu tidak. Kenapa ditanyakan kepadanya? Kenapa kamu nggak haji atau umrah? Ya, setiap hari juga saya sudah haji dan umrah. Gimana itu? Ya, setiap hari saya selalu sholat ya di masjid ya. Ketika syuruk saya sholat ya 2 rakaat. Maka saya mendapatkan pahala haji dan umroh lengkap setiap harinya. Jelas ya? Jadi ini yang perlu dipahami bersama. Bahwa al-jaza ghairul ijza. Ya. Pahala yang sebanding atas satu perbuatan tidak menggugurkan perbuatan itu. Baik. Oh, kalau gitu saya baca surah Al-Ikhlas saja nih ya. Saya nggak mau ngatamin Al-Quran. Tidak juga. Tidak demikian maknanya ya. Pahalanya sebanding, tetapi perbuatannya tidak bisa gugur karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran dan para sahabat menghatamkan Al-Quran. Ya. Ya. Jangan nunggu sampai bulan Ramadan tahun 1443 nanti ya 2022. Ada orang yang ketika semoga kita tidak termasuk demikian pas bulan Ramadan baru buka mushaf ya, baru mau ada niat untuk menghatamkan tapi sebelum Ramadan ya nggak ada niat baca ya berapa aja lah 1 ayat 2 itu juga sudah bagus ya, tapi kita harus memiliki apa semangat untuk menghatamkan Al-Quran ya walaupun bukan di bulan Ramadan. Baik. Terima Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sebab nuzulnya riwayat Ahmad, Tirmidzi dan lain-lainnya ya hadisnya sahih bahwa orang musyrikin berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, unsub lana rabbak. Ya. Kata orang musyrikin, unsub lana rabbak, sebutkan nasab Tuhanmu. Ya. Masya Allah. Ya. Subhanallah, mereka mengatakan hal ini pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, sebutkan nasab. Ya, saya pengen tahu Allah itu nasabnya seperti apa. Ya, karena bagi mereka Tuhan ini ada apanya? Ada nasabnya. Ini anaknya, ya ini mungkin cucunya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, Allah tempat bertumpu, tidak lahir dan juga tidak dilahirkan, dan ia tidak memiliki satu sekutu pun. Subhanallah. Ya, bahkan dalam riwayat Qatadah dan Dhahak ya. Untuk ini hadisnya terputus ya, riwayatnya terputus. Datang orang-orang dari Yahudi pada Rasulullah SAW, siflana rabbak, deskripsikan Tuhanmu seperti apa? Ya, karena Allah kata mereka karena Allah menurunkan sifatnya dalam Taurat. Dalam Taurat disebutkan begini. Coba kasih kabar kepada kami seperti apa Tuhanmu? Ya, jenisnya apa? Ya. Emaskah ia, tembagakah ia atau fiddah? Ya, perak, ya, makan atau minum atau bagaimana? Dia mewariskan dunia atau ia mendapatkan dunia? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi Allah tidak berjenis, Allah tidak makan dan minum, ya. Allah adalah pencipta semua makhluknya yang laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai pada Allah apapun yang ada di alam semesta ini. Subhanallah. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Jangan sampai pikiran-pikiran kita ini musyawwah. Musyawwah artinya apa? Ya, ada was-was. Yang sudah kita jelaskan dalam surah An-Nas ya. Was-was itu artinya apa? Bisikan-bisikan. Ya, karena dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ya bahwa setan itu menggoda manusia. Man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Jadi ia membisikkan kepada manusia, siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan ini? Ya, setan bilang. Akhirnya ketika digoda oleh setan, bisikan yang terakhir dikatakan apa oleh setan? Man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Oh, ya.
Jadi pikiran-pikiran seperti ini datang karena godaan syaitan, ya. Was-was yang sudah kita jelaskan ya dan sudah kita detailkan dalam tafsir surah An-Nas. Ya. Dulu ada orang yang saya ingat sekali ada seorang yang suka sekali dengan filsafat ya, maklum baru belajar filsafat ya. Akhirnya ketika ia baca buku-buku ya, ketika itu masih pesantren ya, kelas 3 atau kelas 2 SMA. Kemudian suatu hari dia bilang, bisakah Allah menghancurkan dirinya? Masya Allah. Jadi gara-gara baca buku-buku seperti ini ya punya pemikiran demikian. Ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai syaitan itu membisikkan kepada kita, ya. Kata-kata dalam hadis ya lainnya, dalam riwayat yang banyak, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan, renungi ciptaan Allah, jangan engkau pikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat Allah enggak akan sampai. Orang mau berpikir dengan apapun, dengan akal apapun tidak akan sampai. Ya, dulu orang Yunani bikin namanya al-uqulul asyarah. Ya, ada istilah mereka, akal yang 10. Ya, akal yang 10 itu bagaimana pembagian akal demikian? Mereka nggak sampai, ya, untuk mencapai zat Allah Subhanahu wa taala nggak akan sampai, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya zatnya kita tidak akan sampai kalau kita memikirkannya. Yang diperintahkan adalah kita memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi qul huwallahu ahad. Di sini jelas Allah menyebutkan Allahu namanya, ya. Ini lita'zim, ya, untuk mengagungkan dan memuliakan. As-samad, ya, tempat apa? Tempat meminta, tempat bertumpu. Ya, Allahu ahad, ya. Allahu ahad, ya. Allahu ahad artinya satu, ya, dan satunya ini tidak bisa dibagi. Satunya tidak bisa dibagi. Jadi kalau satunya ini bisa dibagi 2 jadi setengah, dibagi 3 jadi sepertiga. Allahu ahad. Tidak bisa dibagi. Ya. Baik. Jadi ini masalah tauhid. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ahad. Satu. Ya. Jadi Tuhan kita adalah Allah satu. Ya. Jadi kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Ini Islam, ya, karena sekarang lagi viral nih ya masalah Bahai. Sebenarnya ini isu lama. Diangkat lagi. Saya ingat Bahai ini udah 5 tahun yang lalu lah. 2016 diangkat. Wallahu alam kenapa diangkat lagi. Intinya adalah ya Bahai ini adalah dia percampuran antara agama-agama, ya. Jadi nggak mengakui agama. Nggak mengakui ada keesaan Allah, nggak. Dia bikin dicampurkan agama dan dibikin ajaran ini menjadi Tuhan, gitu kan. Jadi Tuhannya nggak jelas. Kalau kita jelas Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya upload di Facebook pribadi saya pernah dulu ke Australia tahun 2015. Di sana ada tempel Bahai besar sekali. Saya kaget juga. 1960 udah dibangun nih. Ya, di sana simbolnya semua agama ada bulan sabit, kemudian lambang Yahudi, lambang Kristen digabungkan jadi satu, ya. Jadi intinya mereka bukan Allah wahad. Islam jelas. Jadi kalau kita umat Islam, siapa Tuhannya? Qul huwallahu ahad. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ahad, yang satu, yang esa, tidak bisa dibagi. Ya. Ini keyakinan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Ya. Jadi Allah itu satu. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Nasrani mengatakan ya bahwa Masih anak Allah Subhanahu wa taala. Allah wahad. Jadi Allah tidak bisa dibagi. 3 dalam 1, 1 dalam 3 tidak. Ini keyakinan, ya. Yang disebut dengan minal ma'lumi fid dini bid-darurah, yang diketahui dalam agama dengan pasti, tidak ada keraguan. Ya, bukan masalah furu'. Ya, bahkan bukan masalah ahkam. Ini masalah inti daripada ajaran.
Karena setiap nabi yang diutus di muka bumi ini, mereka risalah terbesarnya apa? Risalah besarnya adalah ani'budullah. Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap nabi demikian. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila 'adin akhahum Hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila Thamud akhahum Salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, seterusnya semua nabi mendakwahkan tauhid. Jadi ajaran intinya sama. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan ya bahwa sembahlah aku adalah anak Tuhan, tidak. Bahkan Nabi Isa nanti di hari akhir akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau pernah mengatakan kepada umatmu untuk menyembah dirimu dan ibumu? Kata Isa alaihissalam, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kita Nabi Isa, nanti aku tidak pernah mengatakan kepada mereka sembah diriku dan ibuku ya sebagai dua Tuhan selain dirimu. Tidak pernah ya. Akan tetapi aku mengatakan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Dan aku menjadi saksi selama aku hidup ketika engkau ya tawaffaita mengangkat diriku kepadamu ya dan nanti dimatikan ya. Sekarang Isa masih ada, ketika engkau mematikan aku maka engkau akan menjadi saksi bagi mereka semua ya Allah ya. Baik. Jadi qul huwallahu ahad, Allah adalah esa ya, bukan 3 dalam 1 atau 1 dalam 3 ya, tidak bisa dibagi. Allahus samad, tempat di mana kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah ya. Apalagi masa-masa seperti ini banyak orang susah ya. Maka baca surah Al-Ikhlas. Allahus samad. Jangan menggantungkan diri kita kepada manusia, siapapun ia. Siapapun ia ya. Kepada pasangan ya sama ya. Kita hanya bisa berharap atau kita bisa meminta tolong, tetapi as-samad, tempat kita berpegang teguh, tempat kita bersandar hanya kepada Allah. Ya, apalagi orang-orang yang kita tidak kenal, orang jauh, orang yang kita tidak tahu ya sirahnya ya, atau latar belakangnya seperti apa, perbuatannya seperti apa ya, kita jangan banyak berharap ya. Pusatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Ya, jadi ayat ini menguatkan kita. Ya, dalam masa-masa seperti ini, Allahus samad, kita harus banyak minta kepada Allah. Kita harus bersandar kepada Allah, kita lebih yakin lagi. Ya, jangan sampai kita lengah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak lahir dan juga tidak dilahirkan tadi ya. Karena ada anggapan bahwa Allah punya anak, yaitu Uzair ataupun Masih. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan Allah tidak ada hal yang kufuwan, itu artinya apa? Yang sebanding, yang sama. Ya. Dalam terjemahan disebut dengan sekutu. Karena orang-orang musyrikin ya sering membuat bandingan. Ya, mereka sebagiannya mengakui Allah, tapi mengakui juga Hubal, mengakui Lata, Uzza, dan mana ada bandingan, ada tuhan-tuhan lain. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jadi kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kemudian ketika ditanyakan siapa yang menciptakan mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Ya, jadi mereka mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi mereka menyekutukan Allah, ya. Jelas? Mereka bikin sesajen ya untuk berhala-berhala mereka, ya. Kalau di kita sesajennya nasi tumpeng gitu ya. Di sana ya daging dan seterusnya. Intinya apa? Intinya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan ya, menegaskan dalam ayat ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki apapun yang ya sebanding dengannya ya. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Imam Bukhari meriwayatkan dari Nabi SAW dari Abu Hurairah. Hadis qudsi, perhatikan.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Hadis qudsi artinya apa? Rasul mengatakan tapi Rasul menyandarkan kepada Allah, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, bukan Quran. Ini namanya hadis qudsi. Ya, yaitu hadis perkataan Nabi SAW yang disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kadzdzabani ibnu Adam, ya, saya enggak bacakan Arabnya. Anak Adam telah mendustakanku. Padahal ia sebelumnya tidak pernah mendustakanku. Yang pertama, jadi anak Adam mendustakanku. Padahal dia sebelumnya tidak seperti itu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, anak Adam juga mencelaku. Mencelaku, menjelek-jelekanku. Padahal ia dulu tidak seperti itu. Bagaimana itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, adapun ia mendustakanku, yaitu ketika ia berkata, Allah tidak bisa mengembalikanku sebagaimana Allah pertama kali menciptakanku. Oh ya. Ini anak Adam. Itu orang apa? Orang yang kafir. Ya, jadi mereka yakin, orang-orang musyrikin, mereka yakin Allah menciptakan mereka. Tetapi mereka tidak yakin bahwa Allah mampu untuk atau berkuasa untuk mengembalikan mereka, membangkitkan mereka dari kuburnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidaklah penciptaan yang pertama lebih mudah daripada mengembalikannya. Wa huwa ahwanu alaihi wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Ya. Dan ialah Allah yang menciptakan, ya, yang memulai penciptaan dan mengembalikannya, dan itu lebih mudah baginya. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah awal penciptaan lebih ahwana, ya, lebih mudah, lebih ringan daripada mengembalikannya. Jadi mengembalikan lebih mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adapun ia mencelaku, menjelek-jelekanku ketika ia mengatakan ittakhadallahu walada. Ya, ia menjelek-jelekanku, mencelaku ketika ia mengatakan Allah, ya, mengangkat anak. Allah menjadikan anak. Ya, ada yang bilang Masih, ada yang bilang Uzair, dan yang lain-lainnya. Allah punya anak. Ya. Padahal aku Al-Ahadus Samad, aku Esa As-Samad, tempat bertumpu. Aku tidak melahirkan, ya, aku tidak dilahirkan, dan aku tidak memiliki sekutu apapun, atau tidak ada sekutu bagiku. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Allah punya anak, berarti dia mencela Allah. Kalau ada orang bilang bahwa Allah tidak bisa membangkitkan dirinya, berarti ia apa? Mendustakan Allah. Ia mengakui bahwa Tuhan menciptakan, tapi ia mendustakan ketika ia mengatakan Allah tidak akan membangkitkanku, tidak bisa, atau tidak akan dibangkitkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua. Wa ilaihin nusyur, kan begitu doanya. Ya, kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Semua manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dari kuburnya. Subhanallah. Baik. Jadi yang perlu kita pahami dari surah ini bahwa surah ini mengandung isbat dan nafi. Ya, isbat artinya penetapan, nafi artinya penafian. Penafian itu apa? Pengingkaran. Ya, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa dalam zatnya. Ya. Allah tidak dibagi, ya. Allah tidak dibagi. Allah tidak satu dalam tiga, tiga dalam satu atau apapun. Allah esa. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Pengasih, ya. Di mana makhluk semua akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Ya, jadi jangan pernah bertumpu kepada manusia, bertumpulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menetapkan bahwa Allah satu, esa, ya. Kemudian semua ini isbat. Ya. Adapun nafi atau penafian, yaitu apa? Lam yalid wa lam yulad. Ini namanya nafi. Ya, menafikan, menghilangkan bahwa Allah tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki sekutu, baik itu dewa-dewa, patung-patung, berhala-berhala atau apapun, ya. Apapun jimat, ya, banyak orang yang Islam, na'udzubillah, tapi masih percaya kepada benda-benda yang diyakini sebagai pemilik kekuatan. Jadi ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu zamannya batu akik, ya. Ya kalau batu akik sekarang udah nggak viral. Kalau beli batu akik biasa masalah, tapi kalau dia yakini bahwa dengan batu akik ini dia akan menjadi rezekinya tambah lancar, kemudian nanti dia bisa akan selamat di perjalanan, ya ini sudah jelas, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah esa. Ya. Allah dengan surah ini membatalkan, menafikan, ya, menghilangkan dakwaan Sunaiyah, adanya dua zat atau tiga zat, ya, tiga dalam satu, dua dalam satu, ini semuanya batil atau, ya, batal, ya, semuanya dinafikan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah membatalkan bahwa dirinya melahirkan atau punya anak tadi, ya. Bahkan musyrikin mengatakan bahwa malaikat ini adalah banatullah. Astafal banati 'alal banin wa ja'alal malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Kan gitu kata orang musyrik, bahwa malaikat itu anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidak memiliki anak dan juga tidak dilahirkan. Subhanahu wa taala, ya, uluwan kabira. Subhanahu wa taala uluwan kabira. Subhanahu wa taala amma yaquluna uluwan kabira, ya. Allah Maha suci dari apa yang mereka katakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini dalam hak Allah. Ini berbicara tentang hak Allah, ya. Nanti ada surah yang menjelaskan hak Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Kautsar. Nanti kita jelaskan, ya. Ya, bahwa Al-Kautsar ini tentang hak Nabi SAW. Ya, jadi ini surah Al-Ikhlas adalah surah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, ya. Bahkan ada 3 riwayat. Satu riwayat ada seorang sahabat, ya, di mana tadi, ya, sudah saya jelaskan, ia menganggap sedikit. Satu lagi riwayat yaitu ketika seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas di Quba, di Masjid Quba, kemudian ada sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu tadi imamnya baca surah Al-Ikhlas, ia sering baca surah Al-Ikhlas. Kemudian ditanyakan Rasulullah SAW, kenapa engkau membaca surah Al-Ikhlas? Kata ia, karena ini adalah menunjukkan sifat Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, katakanlah bahwa Allah mencintainya. Ia mencintai surah Ikhlas karena di dalamnya adalah As-Samad. As-Samad. Jadi Allahus Samad, ketika kita membaca As-Samad, ya, kita langsung yakin kita semakin dekat lagi pada Allah, kita semakin banyak meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pengasih dan maha penyayang. Ini berkaitan nih Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Allahus Samad. Kenapa? Kita bergantung kepada Allah karena kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di zaman seperti ini kita meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya, kemuliaan atau meminta rahmat, meminta fadl, ya. Meminta kelebihan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kecukupan. Ya, sama-sama seperti ini banyak orang yang tidak kerja, yang di PHK, yang menganggur, bahkan yang omsetnya turun, ya, warung-warung ditutup, ya, ada yang tutup lapaknya untuk selamanya, ya. Allahus Samad, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tempat bertumpu, ya. Jadi surah yang luar biasa yang mengajarkan kita. Satu riwayat lagi, ada seorang yang dalam peperangan dia membaca surah Ikhlas terus, ya. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulan baca Al-Ikhlas terus. Nabi berkata kepadanya, mengapa engkau baca surah Al-Ikhlas terus? Ya, kata orang ini, sesungguhnya aku mencintai surat Al-Ikhlas. Ya, kata Nabi SAW, hubbuka iyyahu tudkhilukal jannah. Hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Ya, cintamu terhadap surah Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya, jadi Al-Ikhlas bukan hanya surah yang pendek, tetapi maknanya kalau kita amalkan, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin yakin lagi dengan agama ini. Kita tidak akan, ya,
terkontaminasi akidah kita. Kita semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini semuanya ya adalah salah satu atau di antara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, ya. Jadi orang yang punya tauhid akan masuk surga. Pasti, ya, walaupun ia pernah melakukan dosa, ya. Ya walaupun kalau ia melakukan dosa, ia akan ya dibersihkan dulu dari dosanya dia dimasukkan ke dalam api neraka dan kemudian dibersihkan, ya. Kalau ia tidak pernah beramal satupun, ya. Makanya dalam satu hadis ada orang yang dikeluarkan dari neraka dan dia dimasukkan ke Nahrul Hayah, ya, ke sungai kehidupan. Dikeluarkan ia. Ya, kemudian dikatakan, siapakah dia? Kata, ia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi belum sempat beramal saleh. Subhanallah. Jadi tauhid ini adalah syarat mutlak, ya, agar seseorang selamat, ya, di hari akhir nanti, dan apabila ingin mendapatkan surga, maka kita harus bertauhid kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi ini merupakan keutamaan surah Ikhlas, ya, pelengkap dari yang awal yang telah saya sampaikan. Namun juga bukan berarti kalau begitu saya bacanya surah Al-Ikhlas saja deh. Ya, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, ya. Salat subuh Al-Ikhlas 2 rakaat, kemudian ya zuhur 2 rakaat pertamanya Al-Ikhlas. Enggak begitu juga, ya. Tetapi kalau ia membaca misalnya di rakaat pertama saja dan rakaat kedua yang surah yang lain, maka ini tidak mengapa, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Keutamaan surah Al-Ikhlas, ya. Ya, jadi kita membaca surah-surah lainnya juga, ya, karena semua ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran ini saling, ya, berkaitan. Namun surah Ikhlas ini keutamaannya sangat jelas dan sahih dari Rasulullah SAW, dan intinya adalah kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan, ya, dari setiap ayat-ayat yang kita telah baca dan kita pahami dari surah Ikhlas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar ikhlas. Dalam arti apa? Mentauhidkan Allah. Ya, bukan ikhlas dalam arti rela atau tidak terpaksa, ya. Ya, semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, ya, dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang mukhlisin, ya, orang-orang yang mukhlisin. Makanya Allah mengatakan apa? Mukhlisin lahuddin, ya. Apakah kata ikhlas ini artinya rela? Enggak, atau kepaksa. Ya, ini adalah tauhid, ya, tauhid, ya. Yaitu benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada riya, ya, jauh daripada syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Iya. Baik. Mengucapkan selamat Natal ini sudah dibahas dalam kesempatan yang lalu. Jadi ada beberapa pandangan, ya. Letaknya adalah mengucapkan Natal apakah termasuk dari musyarakatu a'yad ghairil muslimin, yaitu ikut serta dalam hari Id atau ibadah ritual non-muslim. Kalau ini dianggap sebagai musyarakah, sebagai partisipasi, maka haram. Ya, makanya fatwa MUI ini belum dicabut, ya, dari tahun sekian, ya. Walaupun ada pandangan-pandangan belakangan, ya, bahkan di Mesir, bahkan seorang yang terkenal, ya, yang terkenal yaitu di Mesir, ya, dan Yusuf Al-Qaradawi bisa dilihat waktu Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ini tidak apa-apa dengan dengan dua syarat. Pertama, ini ada hubungan kekeluargaan. Yang kedua, ia sebagai orang yang memiliki wewenang tertentu. Ya, jadi tetap mensyaratkan. Artinya apa? Dia bukan orang biasa, ya. Kekerabatan, kalau dia mungkin ada saudaranya, ya. Kalau sekedar demikian, ini dianggap bukan musyarakah, bukan ikut serta.
dalam ibadah atau ritual agama lain. Ya ada pandangan seperti belakangan. Tetapi ulama-ulama dahulu kebanyakannya mengharamkan ya karena ini dianggap musyarakah. Jadi ini yang perlu saya jelaskan, kedua pandangan ini sebagai bentuk amanah ilmiah ya. Tapi ada dua syarat tadi ya. Ia bukan orang biasa. Jadi enggak setiap orang enggak ya, dia harus punya ada dua alasan. Pertama ada kekerabatan ya, atau dia berhubungan langsung misalnya tetangganya, atau ya, intinya ada apa, ada hubungan langsung, bukan tiba-tiba dia di kampung muslim nggak ada kenalan dia di medsos ya. Enggak ada syaratnya. Yang kedua, ia memiliki jabatan, misalnya dia pejabat atau yang lainnya, karena untuk apa, untuk mengayomi masyarakatnya. Jadi tidak semua orang, yang ini yang dipahami dari fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Namun demikian pendapat ini sayangnya ya tidak diadopsi atau tidak diambil oleh MUI, dan MUI tetap ya mengambil fatwa atau mengeluarkan fatwa dari dulu ini. Fatwanya begini, ikut serta dalam ya, memang tidak diucapkan selamat, ikut serta dalam ibadah atau ritual ya agama lain ini adalah tidak boleh. Jadi secara tegas memang tidak disebutkan, makanya multi tafsir di sini ya. Walaupun kalau kita lihat dari praktik ulama seperti Buya Hamka sendiri, beliau sangat tegas sekali ya dalam masalah ini, dianggap musyarakah, berpartisipasi dalam hari orang lain. Jadi itu yang perlu saya tegaskan ya. Jadi ada dua pandangan di sini ya, bahwa masalah ini yang pasti kalau kita sampai meyakini ya, ini jelas masuk kepada daerah-daerah yang haram. Jadi ini pembahasan tersendiri ya. Saya menjelaskan dalam satu kajian bahwa ada beberapa hal ya. Pertama dalam masalah tanggalnya ya. Jadi Natal itu 25 gitu kan. Dan kalau kita lihat sejarahnya, tanggal 25 ini bukan kelahiran Isa. Ini yang kalau kita baca sejarah, Al-Quran juga mengatakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutuban janiyya. Jadi ketika Maryam melahirkan Isa itu di musim panas. Ya. Ini ada hal-hal, ada penguatnya ya dari pendapat yang pertama. Ya, dan musim panas di Palestina itu bukan di bulan Desember ya, musim panas itu bulan apa? Juni, Juli, Agustus. Kira-kira demikian. Yang kedua, tanggal 25 juga dalam sejarah ini penyembahan kepada dewa matahari ya kalau tidak salah. Yang ketiga, adanya ketidaksamaan. Ya, adanya ketidaksamaan hari raya. Karena hari raya Natal di Mesir itu tanggal berapa? Tanggal 3 Januari. Tanggal berapa? Tanggal 3 Januari, bukan tanggal 25 Desember. Jadi atas dasar-dasar ini maka ulama menganggap ini tidak valid. Kalaupun itu dianggap sebagai lahirnya Isa, ini tidak valid. Karenanya inilah yang difatwakan oleh MUI ya, bahwa jangan sampai mengucapkan ini bukan karena musyarakahnya saja ya, bukan karena ikut serta atau tidak, tetapi juga karena kevalidan ya, bahwa tanggal 25 ini apakah betul ya ini lahirnya Isa alaihissalam atau bukan. Jelas ya? Baik. Baik. Gaji ke-13 kalau PNS ya, kalau ASN. Masya Allah ya. Jadi nggak konsisten. Kalau gaji ke-13 oke gitu ya. Tapi kalau kamar misalnya ada 13, ini takut ya. Baik. Jadi masalah bilangan memang tidak ada hadisnya Rasulullah SAW. Cuman kalau masalah hari
Ini ada ya ketika ketika para musyrikin orang-orang bilang ini hari nggak baik, ini hari nggak baik, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan apa? La tasubud dahra fa ana ad-dahru. Jangan engkau pernah mencela masa, aku adalah masa. Ya, jadi nggak ada itu ya. Kalau ini jangan nikah di bulan Zulhijjah, kenapa? Nanti akan kualat sial ya. Nah, ini nggak ada. Ya sama dengan angka-angka juga tidak ada ya. Ya, walaupun tidak ada nas atau kejadian yang sore seperti hari ya, tetapi ini bisa dikiaskan ya bahwa dalam Islam tidak ada kesialan ya dalam momen tertentu ya, nggak ada ya, nggak ada kesialan ya, angka ini sial nggak ada, nggak disebutkan ya. Nabi mengatakan kalau angka 13 sial, kalau kamar berapa tuh kalau di Pelabuhan Ratu ada kamarnya nggak boleh khusus buat itu ya penguasa pantai selatan misalnya dan seterusnya misalnya. Nah, ini nggak ada dalam Islam ya. Jadi tidak ada angka-angka sial ya. Kalau kita yakin ada angka-angka sial, maka apa bedanya kita dengan orang yang main togel, orang yang ya kan ada angka-angkanya tuh ya. Ya selain pertama ini merusak akidah kita, ini juga menjerumuskan kita kepada hal-hal yang menyebabkan kita tidak yakin ya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau misalnya lift ini jangan lantai 13. Kenapa ya? Karena kalau lantai 13 banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas ya. Karena nanti ada yang godain gitu. Ya, ini tidak benar ya. Ya, bahkan yang baru viral di TV One Minute ya. Oh, ya itu ada CCTV katanya ada orang yang dobrak rumah tapi nggak kelihatan, ternyata ada bayangan putih gitu ya. Allah alam. Ini editan atau enggak, karena zaman sekarang orang ngedit ini sudah canggih. Jadi terlepas dari itu bahwa pertama kita harus yakin ya semua yang Allah berikan kepada kita ya ini ada hikmahnya, dan hari-hari juga tanggal-tanggal, kemudian juga angka-angka dalam Islam nggak ada angka sial, nggak ada angka sial ya. Hanya saja yang disebutkan masalah angka ini ganjil ya. Kata dalam hadis sahih, innallaha witrun yuhibbu al-witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Itu betul ya. Nah, ya kalau 13 kan ganjil. Justru itu dicintai Allah kan. Mengapa kita takutkan begitu? Itu betul ya, hadisnya sahih. Ya banyak sekali makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan makan kurma ganjil. Bisa 3, bisa 7, bisa 9. Gitu ya. Mau sarapan pagi nih ganjil aja ya, jangan 2, 3 sekalian gitu. Ya ini kalau ganjil ada. Innallaha yuhibbu al-witra ya. Ini ada. Cuman kalau kesialan nggak ada. Ya, tapi kalau masalah ganjil ini ada, hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Tafaul ya. Tafa'ul itu apa? Berpositif thinking ya. Jangan pernah kita mengkaitkan, wah ini kalau angka 13 nanti saya sial ya. Wah ini pertanda, waduh plat saya plat ganjil ini. Nggak bisa masuk. Ya kalau nggak daerah sekarang masalahnya platnya plat genap ya, ini beda lagi ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa angka-angka ganjil itu kesialan, ya ini jelas bahkan bertentangan dengan hadis yang sudah saya sampaikan. Jadi tidak ada yang menjelaskan bahwa angka-angka tertentu ini adalah angka sial. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya. Baik. Baca surah Al-Ikhlas perangkat pertama dan kedua nggak masalah ya. Hanya saja yang disebutkan oleh fuqaha atau ahli fikih yaitu tidak bolehnya at-tankis. At-tankis ini artinya apa? At-tankis ini artinya membalikan atau tidak sesuai urutan. Ya, misalnya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua idza jaa nasrullah. Ya, ini dimakruhkan oleh fuqaha ya, karena yang sebaiknya ini urut ya. Qul huwallahu ahad, habis itu qul a'udzu birabbil falaq, atau jangan qul birabbil falaq rakaat pertama, rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad ya. Jelas ya?
Jadi at-tankis ini dimakruhkan, ya. Walaupun ada hadis Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran dalam hadis sahih, ya. Maka dijawab bahwa hadis tersebut sebelum ditartib atau susunan sempurna pada Al-Quran. Maka sebaiknya membaca Al-Quran ini sesuai dengan urutan. Mau di rakaat pertama atau kedua, enggak jadi masalah. Yang tidak baik yaitu kita mentankis, yaitu membaca tidak sesuai urutan. Ya, urutan duluan dan akhirnya maksudnya. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Habis itu baca watini wazaitun. Itu namanya apa? Terbalik, ya, terbalik. Jadi urutannya harus atau diupayakan, ya, tidak terbalik. Mana yang awalan, mana yang akhiran. Ya, tapi kalau kita kajian ini, ya kita urutannya dari mana? Dari yang bawah, ya, nggak masalah, ya, selama ini bukan dibaca dalam sholat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, sebaiknya, karena ini ya, nggak, ya, bukan haram, bukan, tapi sebaiknya, ya. Hmm. Ya, kalau kita yakin ada angka yang membawa sial, ya ini bisa masuk ke dalam syirik. Ya, bahwa angka ini, ya kan ini kecil, ya, kecil. Oh, pokoknya angka ini buruk. Ya. Apalagi kita sampai bilang, wah ini jangan angka-angka, jangan. Ya. Karena semua angka adalah baik. Jadi kesialan atau keburukan dan kebaikan itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa mengatakan ini angka sial, nggak ada, ya nggak ada. Ya, makanya misalnya kita rumah nih. Termasuk masalah rumah, jangan tusuk sate nih, rumah saya tusuk sate. Kenapa? Nanti banyak ininya, nggak ada, ya. Ya, ini sial mau bawa sial, nggak ada. Jadi perhitungan-perhitungan di agama lain ya silahkan saja, tapi dalam Islam nggak ada. Ya, karena Islam dasarnya bahwa semua yang Allah ciptakan adalah baik dan indah, ya. Bahwa hari-hari baik, bahwa jumlah-jumlah semuanya baik, bahkan tadi disebutkan innallaha witrun yuhibbu al-witra. Jadi disunahkan kalau kita makan kurma kita ganjil, ya. Iya. Atau yang lainnya juga bisa dikiaskan, ya, jadi ganjil. Wallahu a'lam. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma taqabbal Allahumma taqabbal anhum hasanatihim wa tajawaz an sayyi'atihim ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna as-sihha wal afiyah. Allahumma rzuqna as-sihha wal afiyah wad dawama 'ala at-tha'ah. Allahumma rzuqna as-sihha wal afiyah wad dawama 'ala at-tha'ah warzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada kita semua, pada jemaah semua, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala keburukan, jauhkan dari segala malapetaka. Ya Allah, berikanlah kepada jemaah, ya, kemudahan, kelapangan rizki, ya, keleluasan dalam rizki. Ya Allah, berikanlah kita semua husnul khatimah, jauhkan kita dari su'ul khatimah. Terimalah saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil, ya Allah, sebagai syuhada karena wabah ini, dan jagalah kami dari segala keburukan,
angkatlah wabah ini dari kami ya Allah, agar kami bisa terus melakukan ketaatan dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kebaikan-kebaikan ya selama umur Engkau berikan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.